Halo semua, kali ini kita akan menyajikan lanjutan yang merupakan part terakhir dari drama Squid Game. Di episode terakhir ini, kita akan tahu bagaimana akhirnya peserta yang mengikuti permainan ini. Apakah ada yang menang dan selamat dari permainan itu, ataukah semuanya berakhir dengan kematian? Tonton aja terus video ini, check it out! Di episode kali ini, frontman masih mengerahkan anak buahnya untuk mencari penyusup yang tidak lain adalah Jinho. Beralih ke peserta, mereka yang berhasil kembali ke ruang istirahat. Hal mengejutkan, Han Minyo yang mereka kira sudah mati karena tak ada pasangan bermain, malah asik tidur dan mengejek mereka. Menurut staf, ia adalah anak yang dikucilkan. Lagi-lagi untuk menjunjung keadilan dalam bermain, ia pun hanya dikembalikan ke asrama dan masih tetap lanjut bermain. Doksu melihat Minyo menjadi meradang. Sekarang peserta yang tersisa tinggal 17 orang. Mereka diberikan cemilan sebuah roti. Kesedihan mendalam masih menghantui mereka. Mereka baru saja ditinggalkan oleh orang terdekat mereka ataupun yang baru saja dekat. Bahkan ada yang harus rela ditinggalkan istri tercintanya karena sang istri kalah dalam permainan. Sang suami nampak sangat terpukul. Karena rasa penyesalannya setelah kehilangan istrinya, ia pun mengajak semua peserta untuk mengadakan voting dan berhenti bermain. Namun peserta lain tak ada yang mau karena semua sudah terlanjur. Mereka tak mungkin menyia-nyiakan pengorbanan rekannya dan mundur dari permainan tersebut. Apalagi Gi-hun dan Se-byok yang rekannya sudah berkorban untuk kemenangan mereka. Di saat hari sudah malam dan semua orang terlelap tidur, sang suami tersebut pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena sudah tak kuat menahan kesedihan dan sangat depresi ditinggalkan istrinya. Semua peserta kaget melihat itu. Di tempat berbeda, frontman mulai mengetahui jika penyusup datang ke ruangannya melalui letak telepon yang berbeda dari sebelumnya. Karena memang sebelumnya Jinho mengangkat telepon tersebut. Jinho hampir saja ketahuan. Beruntung frontman mendapat kabar bahwa ditemukan mayat di sekitaran tempat permainan tersebut. Ia pun pergi menyusul. Namun dari mayat tersebut, frontman akhirnya tahu siapa penyusup yang datang ke sana. Kemudian sesuai dengan agenda, para VIP akhirnya tiba. Mereka pun sama halnya memakai topeng dan mereka merupakan orang-orang asing. Dan sepertinya mereka adalah promotor dari permainan tersebut. Karena mereka selalu mengatakan bahwa mereka sudah bertaruh banyak untuk peserta yang mereka inginkan menang. Para VIP itu disambut oleh frontman sendiri. Sebelum itu diperlihatkan bahwa permainan tersebut bukan hanya dijalankan oleh frontman, melainkan masih ada di atas frontman yang menjadi tuan rumah dalam permainan tersebut. Ia pun tak menunjukkan wajahnya dan tak ikut serta menyambut para VIP karena ada urusan pribadi. Para VIP kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang mirip ruangan sirkus. Jinho yang masih bersembunyi memberanikan diri keluar dan menyamar sebagai pelayan para VIP dan diam-diam merekam semua kejadian di sana. Secara tak terduga, salah satu VIP menunjukkan ketertarikannya pada Jinho. Jinho mengambil keuntungan tersebut untuk mengelabuinya dan mengancamnya. Saat itulah ia akhirnya bisa mengetahui semua hal tentang permainan tersebut dari VIP itu. Kembali ke ruang peserta, pengumuman untuk permainan kelima pun dimulai. Peserta kembali digiring ke ruangan yang bernuansa putih, lalu disambut oleh patung yang jumlahnya sebanyak mereka, disertai nomor punggung yang harus mereka pakai. Nomor itu adalah nomor urut ketika mereka bermain nanti. Mereka pun mengambilnya secara acak. Disaksikan oleh para VIP di ruangan berbeda, peserta menuju ke sebuah arena permainan yang dipenuhi suasana lampu berwarna-warni, seperti halnya sirkus. Dan di depan mereka sudah ada kaca yang membentuk seperti sebuah jembatan tanpa penyangga. Di permainan kali ini, mereka disuruh untuk menyeberangi pijakan kaca yang memiliki dua jenis. Pertama, kaca keras yang kuat jika diinjak dua orang. Dan kedua, kaca biasa yang jika diinjak satu orang akan pecah. Mereka pun harus berjalan di atas kaca yang mereka sendiri tak bisa membedakan jenis kaca tersebut. Dimulailah dari pemain pertama. Ia sudah salah memilih kaca. Ia pun terjatuh ke dalam jurang kematian. Begitupun peserta selanjutnya. Mereka terus salah memilih kaca. Karena berpacu lagi dengan waktu, peserta yang tak ingin kehabisan waktu dengan terpaksa mendorong peserta yang lambat dalam memilih kaca dan melompat. Begitupun Han Minyo yang sudah tak tahan lagi melihat Doksu. Ia pun mengambil kesempatan itu untuk membunuh Doksu, meski ia sendiri juga ikut mati. Dan menuju pijakan kaca terakhir, Sang Wo menjadi tak sabaran. Karena waktu yang hampir habis, ia dengan sengaja mendorong pemain di depannya untuk mengetahui kaca terakhir yang belum diketahui jenisnya. Gi-hun dan Se-byok menyayangkan tindakan Sang Wo tersebut.
Meski begitu, mereka pun akhirnya lolos dari permainan kaca tersebut. Sampai di finish, tiba-tiba semua kaca yang sudah mereka lewati pecah secara beruntun dan permainan kelima pun dinyatakan berakhir. Di lain sisi, Jinho yang sudah mengetahui semua tentang permainan tersebut melarikan diri dengan berenang menggunakan perlengkapan renang meninggalkan tempat tersebut. Dan sampailah ia di sebuah pulau. Di sana, Jinho membuang semua perlengkapan renangnya dan pergi sejauh mungkin. Ia pun menghubungi atasannya untuk mengirimkan bantuan untuknya. Bahkan ia sempat mengirim file bukti kejahatan dari permainan tersebut. Meski jaringannya sulit, ia terus mencoba mengirimnya. Sementara itu, di tempat permainan, Gi-hun, Se-byuk, dan Sang-woo kembali ke asrama untuk beristirahat. Di asrama, Gi-hun dan Sang-woo mulai bertengkar dan berdebat mengenai tindakan Sang-woo yang mendorong pemain sebelumnya. Tak lama, seorang penjaga datang. Mereka mengumumkan bahwa sebelum ke permainan selanjutnya, peserta akan diberikan hadiah khusus. Namun sebelum itu, mereka disuruh untuk memakai pakaian formal. Di saat berada di toilet mengganti pakaiannya, Se-byuk yang sedari tadi hanya diam, ternyata sedang menahan sakitnya karena perutnya tak sengaja tertusuk kaca dari permainan sebelumnya. Namun ia tak mengatakan apa-apa pada staf dan peserta lainnya. Dan hadiah khusus pun diberikan. Mereka diberikan jamuan makan malam mewah dengan duduk berhadapan di sebuah meja segitiga. Setelah selesai makan, mereka masing-masing diberikan sebuah pisau. Sepertinya mereka disuruh untuk membunuh satu sama lain. Kembali lagi ke asrama, Gi-hun merasakan ada keanehan pada Se-byuk. Ia pun mendekatinya dan menanyakan kondisinya. Se-byuk tetap tak mengatakan keadaannya. Gi-hun kemudian mengajak Se-byuk untuk bekerja sama mengalahkan Sang-woo dan membagi dua hadiahnya bersama. Se-byuk tak mengiyakan. Ia hanya mengatakan jika salah satu dari mereka ada yang tak selamat, maka yang salah satunya harus menjaga keluarganya. Meski Gi-hun berjanji atas hal itu, namun ia sangat yakin mereka pasti bisa melewati semuanya. Di saat itu, Gi-hun melihat ada kesempatan untuk membunuh Sang-woo. Namun Se-byuk menghentikannya karena ia tahu Gi-hun adalah orang baik yang tak pantas melakukan perbuatan buruk seperti itu. Akhirnya Gi-hun mengurungkan niatnya. Bersamaan itu, tiba-tiba Se-byuk pingsan. Gi-hun melihat pakaian Se-byuk sudah penuh dengan darah. Segera ia meminta pertolongan staf. Tak lama staf datang, namun membawa sebuah peti. Tanpa disangka, Se-byuk yang sudah terkulai lemah ternyata sudah dibunuh terlebih dahulu oleh Sang-woo, sahabat masa kecilnya. Gi-hun terlihat sangat marah dan benci pada Sang-woo, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, di tempat lain, Junho masih dikejar-kejar oleh frontman dan anak buahnya. Namun pelariannya terhentikan karena sudah tak ada lagi jalan lain selain jurang. Dan hal mengejutkan, setelah melalui semua masalah dan rintangan mencari kakaknya, akhirnya Jinho menemukan kakaknya, yang tak lain adalah frontman itu sendiri. Jinho terkejut bukan main. Jinho tak habis pikir kenapa kakaknya bisa bekerja di permainan mematikan itu. Bahkan ketika diajak kakaknya pun, Jinho tak menerima semuanya. Hingga akhirnya ia pun ditembak kakaknya dan jatuh ke jurang. Tampak frontman sangat menyesali perbuatannya pada adiknya itu. Kini yang tersisa hanya Gi-hun dan Sang-woo. Tibalah mereka di permainan terakhir, yaitu permainan cumi-cumi. Permainan yang sangat sering dimainkan Gi-hun dan Sang-woo sewaktu kecil. Disaksikan oleh para VIP di tempat lain, peserta kemudian disuruh untuk memilih menjadi penjaga atau penyerang. Karena Gi-hun menang dalam undian koin, ia pun memilih penyerang. Terlihat dari wajahnya ia masih penuh dengan kebencian pada Sang-woo. Di permainan kali ini, mereka diperbolehkan untuk melakukan semua cara untuk menang, termasuk melakukan kekerasan. Untuk inilah akhirnya pisau yang dimiliki mereka pun digunakan. Di awal permainan, semua masih berjalan lancar. Sang-woo sudah mulai mengeluarkan pisaunya, bersiap untuk menyerang Gi-hun. Tak mudah terkecoh, Gi-hun sudah lebih dulu menyerang Sang-woo dengan pasir dan menggagalkan rencananya. Sang-woo tahu Gi-hun sepertinya sangat dendam padanya. Ia pun mengatakan bahwa ia membunuh Se-byuk untuk mengakhiri penderitaannya. Ia juga tak ingin Se-byuk menjadi penghalang kemenangannya, karena sepertinya Gi-hun akan menghentikan permainan untuk menyelamatkan Se-byuk. Tampaknya Sang-woo sudah menjadi gelap mata karena uang. Mendengar penjelasan Sang-woo, Gi-hun menjadi naik pitam. Ia pun menyerang Sang-woo dengan sekuat tenaga. Mereka bertarung dan saling menyerang menggunakan pisau. Kekuatan mereka pun sebanding, namun tetap Gi-hun bisa mengungguli Sang-woo. Gi-hun sangat ingin membalaskan dendamnya, tapi lagi-lagi ia mengurungkan niatnya. Pisau yang hendak ia tancapkan pada Sang-woo pun akhirnya hanya mendarat ke tanah.
Gi-hun sudah lelah dengan semua ini. Tiba-tiba ia ingin menghentikan permainan, kemudian mengajak Sang-woo pulang. Sang-woo menyesali semua perbuatannya dan meminta maaf pada Gi-hun. Dan tak terduga, bukannya mengikuti Gi-hun, ia malah menusuk lehernya sendiri hingga tewas. Gi-hun tak menyangka dengan hal itu dan menangis sejadi-jadinya melihat sahabatnya yang sudah tewas tersebut. Gi-hun pun akhirnya dinyatakan berhasil menjadi pemenang dan ia pun dikembalikan ke daerah asalnya. Ia diantar langsung oleh frontman. Sampai selesai permainan pun ia tak tahu siapa frontman dan kenapa mereka melakukan permainan itu. Meski ia menang pun dan mendapat uang sebanyak 45,6 miliar won, sayangnya Gi-hun sama sekali tak senang dan bahagia. Ia menjalani hidup dengan rasa penyesalan dan seperti kehilangan arah. Terlebih, setelah selesai mengikuti permainan tersebut, ia mendapati ibunya sudah meninggal di kediaman mereka. Bertambah hancurlah hatinya. Setahun berlalu dengan kehidupan yang tak menentu, tiba-tiba seseorang mengiriminya pesan untuk datang ke sebuah apartemen mewah dengan mengatasnamakan Ganbu. Tiba di sana, betapa terkejutnya Gi-hun. Ia melihat seseorang yang ia kenali, yaitu kakek Il-nam yang ternyata masih hidup. Tidur di sebuah kasur dengan dipasangkan alat bantu medis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dalang di balik permainan mematikan itu adalah kakek Il-nam itu sendiri. Gi-hun yang sangat menghormati kakek Il-nam berubah menjadi sangat-sangat membencinya, bahkan ia sangat ingin membunuhnya. Si kakek pun akhirnya menceritakan awal mula bagaimana Squid Game itu ada. Ternyata permainan itu dibentuk untuk menghilangkan kebosanan si kakek dan teman-temannya yang tak tahu bagaimana cara menghabiskan uang mereka. Dan yang paling menyebalkan, mereka melakukan itu hanya untuk bersenang-senang belaka. Gi-hun merasa jijik mendengar teori yang sungguh tak masuk akal itu. Namun sekali lagi, Il-nam mengatakan bahwa rata-rata peserta mengikuti permainan itu atas keinginannya sendiri. Bahkan di saat sudah tahu resiko dari permainan itu, peserta masih tetap kembali bermain. Jadi ia tak merasa bersalah sama sekali. Dan alasan kenapa ia ikut bermain, semua itu karena tumor yang ia miliki. Setidaknya sebelum dia meninggal, ia masih sempat untuk bersenang-senang. Dan semua itu berkat Gi-hun lah yang selalu menolongnya. Dan tepat di jam 12 malam, kakek Il-nam pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Gi-hun hanya melihatnya dan pergi. Hari berlalu, Gi-hun akhirnya memulai hidupnya kembali. Ia menjemput adik Sae-byok di panti asuhan dan mengantarnya ke ibu Sang-woo untuk dirawat. Ia juga memberi skoper uang untuk ibu Sang-woo. Gi-hun berencana berangkat menyusul putrinya ke LA. Sampai di kereta, ia tak sengaja melihat seseorang yang sedang bermain dakji, seperti yang pernah ia lakukan bersama orang yang sama. Gi-hun pun mengejarnya, namun orang dari Squid Game itu sudah kabur duluan. Ia pun mengambil kartu nama dari calon peserta itu dan menyuruhnya untuk tak usah bermain. Setiba di bandara menuju pesawat, Gi-hun menghentikan perjalanannya dan menelpon nomor di kartu Squid Game yang ia dapatkan. Dia bertanya kenapa mereka melakukan itu semua dan kenapa mereka sangat kejam pada orang lain. Frontman langsung menjawab bahwa Gi-hun tak perlu memikirkan itu semua dan cukup pergi saja menuju pesawat untuk ke LA. Gi-hun pun mematikan teleponnya. Dengan wajah penuh tekad, ia berbalik arah membatalkan perjalanannya ke anaknya. Entah dia akan kemana. Dan drama pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian dramanya guys? Drama ini memang banyak adegan yang menegangkan bahkan mengerikan. Tapi tetap menjadi tontonan yang tak bisa dilewatkan. Dan karena banyaknya pertanyaan yang belum terjawab di drama ini, kabarnya drama ini akan dibuat season 2-nya. Jadi penikmat Squid Game, mari kita tunggu Squid Game season 2-nya. Semoga video kami menghibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.